Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ribut yang Tidak Perlu. Ribut yang tidak perlu. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Allah sudah memberikan kepada kami konsep hidup yang berbahagia, hidup yang sukacita, dan hidup yang penuh dengan kegembiraan. Namun seringkali kami merusaknya karena kami seringkali ribut yang tidak perlu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ribut yang tidak perlu. Statement ini kita sangat meyakini dan mempercayai untuk hal-hal yang tidak perlu kita tidak harus meributkan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita tidak perlu meributkan. Di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu pasal terakhir, 2 ayat yang terakhir, firman Tuhan berkata jangan menambahkan satu iota pun kebenaran firman Allah yang sudah diwahyukan oleh Tuhan. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru sebanyak 66 kitab. Dikurangi jangan, ditambah-tambah pun jangan. Manusia seringkali terjadi keributan-keributan yang tidak perlu karena urusan dua hal ini, yaitu menambahkan sesuatu yang tidak perlu ditambahkan dan mengurangkan sesuatu yang tidak harus dikurang-kurangi. Sahabat seperjalanan, firman Allah adalah panduan yang sangat luar biasa. Di dalam Alkitab kita melihat ada perbedaan. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Keributan dalam hubungan anggota keluarga, keributan di dalam dunia kerja, keributan di dalam dunia pendidikan, keributan di tengah-tengah masyarakat, keributan bahkan di dalam dunia ini, seringkali untuk hal-hal yang tidak perlu. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, keributan tentang cara makan, keributan cara memakai sepatu, keributan cara berkendaraan, keributan cara berpakaian, keributan cara berbicara. Orang-orang yang terbiasa di sebuah daerah berbicara dengan keras, mereka tidak pernah mempermasalahkan. Mengapa? Karena semuanya berbicara dengan suara keras. Orang-orang yang ada di dalam daerah tertentu yang suaranya lembut mendayu-dayu, khususnya daerah Jawa dan daerah-daerah tertentu, mereka tidak pernah meributkan dengan suara mendayu-dayu tersebut. Apa yang salah? Namun tatkala perbedaan itu kemudian dipertemukan dan diributkan, jadilah sebuah keributan. Yang suaranya lembut mengatakan orang yang berkata dengan suara keras dianggap tidak sopan, dominan, otoriter, tidak tahu etika. Sedangkan yang bersuara keras mengatakan ini bentuk ketegasan, kami tidak berputar-putar, A ya A, B ya B, hitam ya hitam, putih ya putih. Sementara kamu yang bersuara lembut, suaranya berputar-putar tidak jelas, ngomong diulang-ulang. Lalu harus menafsir apa makna di balik kata tersebut. Ini berbicara tentang budaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang yang meributkan makan itu harus pakai sendok garpu dan sumpit, tidak boleh pakai tangan. Sementara mereka yang memakai pakai tangan adalah bentuk satu keindahan. Karena sebelum ada alat-alat makan, tangan menjadi bagian yang paling dasar makan, dan kemudian budaya itu terus dilestarikan. Kami memakai tangan pun sama, kami mencuci dengan bersih. Sendok garpu pun dicuci. Coba kalau sendok garpu sumpit tidak dicuci, sama dengan penukuman, itu pun diributkan. Ada yang meributkan kalau makan dengan kaki diangkat ke atas, menjadi sebuah ketidaksopanan. Lalu orang yang duduk dengan sangat rapi menunjukkan hidup itu tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik, diributkan. Sahabat seperjalanan, di dalam memahami kebenaran firman Allah pun kita seringkali bertemu.
Saya merasakan sedih yang luar biasa tatkala ada banyak rohaniawan-rohaniawan yang besar, yang banyak pengikutnya, kemudian bertengkar di sosial media, memperdebatkan sesuatu dan masing-masing merasa benar sendiri. Akhirnya karena pemimpin dengan pemimpin ribut, pengikut pun dengan pengikut pun ribut di media sosial. Bagaimana kita menanggapi sebuah, katakanlah, perbedaan ini? Perlu sebuah kerendahan hati. Tidak boleh seseorang menganggap apa yang menjadi standar hidupnya, nilainya sebagai sebuah kebenaran. Bahkan orang yang mempelajari kebenaran firman Allah pun tidak boleh mengklaim dirinya sebagai yang paling tahu. Karena sewaktu dirimu menyebut sebagai yang paling tahu, engkau sedang mensejajarkan dirimu dengan Allah. Apa yang tidak diucapkan oleh firman Tuhan secara tegas, lalu kemudian kita mencoba memperjelas dengan penafsiran pribadi kita masing-masing, maka menjadi sebuah persoalan. Dalam sebuah keberbedaan, Allah sudah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yahudi dan Yunani adalah satu contoh tentang keberbedaan. Keberbedaan bahasa, keberbedaan suku, keberbedaan tempat tinggal, keberbedaan budaya, keberbedaan berbagai macam hal. Dalam gereja pun sama, keberbedaan tata ibadah, tata liturgi, penekanan-pekanan yang berbeda yang sebetulnya tidak dipermasalahkan. Ada yang sangat menekankan oknum pertama dari Allah Bapa, oknum kedua dari Kristus, oknum kedua dari Roh Kudus. Semuanya sama-sama saja. Pribadi Allah Tritunggal yang sama. Gereja Tuhan yang sama. Namun ada perbedaan budaya. Rumah tangga pun sama. Tatkala kita menjalin rumah tangga, ada mantu dengan rumah tangga yang berbeda, corak berbeda, kebiasaan berbeda, pola makan berbeda. Lalu apa yang kita ributkan? Firman Tuhan berkata, Kristus adalah kepala dan kita hanya adalah anggota-anggotanya. Maka Kristus sebagai kepala, ketaatan penuh kepada kepala yang mengontrol seluruh kehidupan daripada orang-orang percaya, maka kerukunan, kebahagiaan, kegembiraan, kesukacitaan, bahkan kemuliaan Allah dinyatakan terjadi pada saat anak-anak Allah hidup dalam kerukunan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik di tengah-tengah masyarakat, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam komunitas-komunitas manapun, termasuk dalam komunitas gereja. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada seorang sahabat seperjalanan yang kirim sebuah tulisan, jemaat mengikuti kebaktian, lalu dalam ibadah tiba-tiba handphonenya berdering, lalu kemudian ditegur oleh pengurus. Maka inilah sebuah sikap arogansi. Orang yang beribadah berdering mungkin saja dia lupa, mungkin saja ada hal yang penting. Lalu sikap menghakimi adalah sikap merasa bentuk bahwa saya lebih benar daripada yang lain. Dan ada banyak contoh-contoh. Tatkala seseorang merasa lebih benar, maka kita masuk dalam keributan-keributan yang tidak perlu. Mari kita belajar, kita punya Tuhan yang satu, buat orang Yahudi, buat orang Yunani, Tuhan bagi semua orang, dan dikatakan kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar setiap sahabat seperjalanan boleh tetap rukun dan tidak meributkan hal yang berbeda yang tidak penting. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jangan ribut untuk yang tidak perlu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.